Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi video kali ini saya mau bahas PNLF ya, panen finansial. Oke, menarik atau enggak, nanti kita cek bareng-barengnya laporan keuangannya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis aja dari sudut pandang pribadi saya, gitu ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum belaka, gitu ya. Jadi bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan buy, hold atau sell saham yang dibahas, PNLF ya. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Do your own research ya. Analisis mendalam, riset mandiri, pokoknya tanggung jawab masing-masing. Oke, jadi untuk melihat gitu ya sebuah perusahaan gitu, saya menggunakan 3 kriteria utama, yaitu perusahaan yang pertama ya, perusahaan harus membagikan dividen. Ini sifatnya wajib gitu ya. Kenapa harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung, menghasilkan profit dari bisnisnya gitu. Jadi kalau misal perusahaan yang nggak bagi dividen, tanda tanya, jangan-jangan bisnisnya itu kutip bohong-bohongan gitu, hanya untung di atas kertas gitu ya. Mana keuntungan nyatanya yang bisa kita nikmati sebagai pemegang saham gitu. Sedangkan kita sebagai pemegang saham di Bursa Efek Indonesia itu keuntungan cuma dua ya, dari satu biar dari dividen, dua dari capital gain atau kenaikan harga sahamnya gitu. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya, yang menghargai kita pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang tadi ya nggak bagi dividen, bisa jadi hanya memperkaya ininya aja, komisaris dan direksinya aja, kitanya nggak dapat apa-apa, nggak dapat nilai tambah sama sekali gitu. Nah, perusahaan yang bagikan dividen itu adalah perusahaan yang biasanya pasti memiliki kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat gitu ya, lagi jelek lah, misalnya lagi rugi melulu, arus kasnya nggak bagus gitu, utangnya terlalu besar, nggak akan kepikiran perusahaan mau bagi dividen gitu ya. Udah pasti gitu, sebagian besar seperti itu gitu. Nah, pastinya ketika teman-teman sudah menemukan perusahaan yang kondisi bisnisnya sehat, bagi dividen, pastikan gitu ya perusahaan tersebut itu dihargai di bawah nilai wajar gitu ya. Jangan beli ketika harganya super premium, ketika harganya sedang tinggi-tingginya gitu kan, itu rawan koreksi gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman memang sudah memperhitungkan resikonya gitu. Nah, jadi sebelum kita berinvestasi gitu ya, pastikan gitu ya kita menggunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan FOMO, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya kepada saya juga gitu ya. Karena ini semua gitu yang ditampilkan, yang saya sharing ini hanya opini pribadi aja gitu ya, tentang ya ini ya Pak PNLF gitu. Tadi karena disebutkan ya nilai wajar gitu, jadi memang saya itu ikut konsep value investing ya. Jadi saya akan membeli ketika harga sahamnya di bawah PBV kurang dari satu ya, intrinsic value pakai PBV, misal belinya di 0,95, 0,85 ya, pokoknya di bawah satu, saya cicil beli. Seiring berjalannya waktu gitu ya, ketika harganya itu mendekati atau sama dengan PBV, sama dengan satu kembali, baru saya take profit di situ ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya sangat baik gitu secara profitabilitas atau arus kasnya. Nah, jadi ini di tabel ini, jadi kalau misalnya kita belinya di 0,9 ya potensi profit 11%, belinya di 0,7 ya potensi profit 42% gitu. Jadi metode saya ini unik gitu ya, aneh sendiri gitu ya. Saya cari nggak pernah yang carinya multi bagger gitu. Jadi carinya yang biasa-biasa aja lah kayak gini gitu ya. Jadi saya memang sudah melakukan ini dari 2016 sampai sekarang, metodenya gini-gini aja gitu ya, sama-sama aja. Nah, pastinya gitu ya, untuk memahami dan menggunakan metode saya gitu, saya harus ada prinsipnya. Yang pertama itu harus sabar gitu ya. Jadi kalau nggak sabar nggak bisa. Jadi terus yang kedua, orientasinya harus jangka panjang. Jadi nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan auto kaya gitu ya, harganya melambung tinggi, enggak. Harapannya jangan seperti itu gitu ya, karena nanti bisa stres sendiri gitu ya. Sedangkan kita perlu waktu gitu ya, itu harga saham itu perlu waktu untuk mencapai ke nilai wajarnya, ke intrinsic value-nya. Makanya kenapa harus fokus pada value gitu ya. Saya memang fokusnya pakai PBV. Tapi kalau teman-teman misalnya value-nya pakai enterprise value, pakai net asset value, pakai DCF, DDM, pakai FEMBIT ya terserah gitu ya, nggak peduli gitu. Yang penting yang penting fokusnya pada value-nya gitu ya. Karena kalau kita fokusnya pada value, itu kita hanya bekerja setahun 4 kali ya. Value-nya itu berubah setiap 3 bulan sekali gitu, karena berdasarkan laporan keuangan biasanya gitu kan. Kalau misalnya kayak book value nih, berubahnya ya karena berdasarkan laporan keuangan terbaru.
Tapi kalau kita fokusnya ke price gitu ya, itu berubah setiap hari, susah untuk mengejarnya. Jadi fokus dulu pada value-nya, baru tentukan entry price-nya. Gitu ya, mau beli di PBV berapa. Ini untuk saya. Gitu. Kenapa harus demikian gitu ya? Karena saya percaya gitu, dan ini merupakan fakta juga ya. Harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa, dalam jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek ya harga bisa digoreng naik atau bisa pop and scoop gitu ya, ditekan serendah mungkin gitu ya. Karena nanti ujungnya pasti akan kembali lagi ke kinerja fundamental gitu ya. Ini sudah banyak buktinya kok, perusahaan-perusahaan yang delisting, perusahaan-perusahaan yang harganya 50, atau malah saya kemarin baca ada perusahaan yang harganya 1 ya gitu ya, harganya Rp1 dan baru pilot gitu. Itu memang terbukti gitu dalam jangka panjang ya, ujung-ujung pasti kembali ke kinerja perusahaan gitu ya. Jadi buat apa meresikokan beli perusahaan-perusahaan yang nggak jelas ya, yang nggak bagus gitu, kecuali kalau memang teman-teman sudah memperhitungkan resikonya. Nah, jadi kalau saya fokusnya itu ke analisis laporan keuangannya aja gitu. Jadi saya nggak pakai analisis fundamental yang lain ya, kan fundamental itu luas gitu ya. Saya hanya fokusnya di laporan keuangan, sedikit rasio sama ya tadi PBV gitu. Jadi dengan kita memahami laporan keuangan gitu, neraca, laba ruginya, arus kasnya, nanti ini semua itu akan membentuk cerita tentang kondisi perusahaan gitu. Jadi saya memang ya fokusnya ke laporan keuangan, ya kadang sedikit pakai analisis corporate action gitu ya, tapi semuanya hampir tercermin kok dari laporan keuangan. Buat saya sih seperti itu. Nah, jadi ini kalau memang perusahaannya memang bagus gitu ya, dari laporan keuangannya baik, akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat, yang layak diinvestasikan gitu. Ini versi saya, versi Edwin gitu ya. Nah, ini semua kriterianya gitu ya. Bisnis sehat, uang kas nyata, ada likuiditas, operasinya bagus ya, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, ada pertumbuhan, ekspansi jangka panjang, menjaga kita kepercayaan investor gitu ya, dan pastinya pemberi pinjaman juga ya. Dan akhirnya nanti kita itu akan diuntungkan via via valuasinya akan naik dan stabilitas harga saham. Jadi kalau memang perusahaan yang bagus, ketika ada penurunan nanti akan naik kembali gitu ya. Sudah banyak buktinya kok, waktu krisis kan perusahaan bagus semua malah kembali lagi ya, malah naik melambung lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya nggak sehat gitu ya, itu ya akan sulit gitu ya, akan sulit gitu. Dan pastinya ingat, posisi kita itu adalah pemegang saham gitu ya. Jadi kalau pemegang saham, kita harus care gitu, harus peduli sama perusahaan yang kita beli gitu. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman yang pemegang saham itu ada orang yang menjabat sebagai komisaris dan direksi, udah nggak peduli sama harga sahamnya, udah nggak peduli menjalankan perusahaannya seperti apa, karena udah dapat gaji besar gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya, kita harus menghindari perusahaan-perusahaan yang tadi gitu, yang hanya memperkaya komisaris dan direksinya aja. Ingat, mereka udah dapat gaji besar loh ya, uang yang disetor gitu ya, itu kan untuk bayar gaji mereka gitu. Nah, jadi nanti gitu ya, ketika sudah kita screening, kita udah tahu nih cirinya gitu ya. Nah, laporan keuangan itu nanti gitu ya akan di screening gitu ya dengan 7 syarat utama saya. Ya ini, dividen, saldo laba, PBV kurang dari 1 ya wajib, PR-nya, CFO, CFI, CFF-nya gitu. Ini sebenarnya ini semuanya itu dari sini, ini yang saya biasa lakukan gitu ya. Yang dalam kurung ini itu adalah indikator yang saya gunakan. Ini semua nggak ada yang istimewa ya, ini semua basic logic gitu. Kalau teman-teman punya bisnis, punya usaha, ini kok ininya ciri-cirinya kalau memang bisnisnya teman-teman yang ada itu berjalan baik gitu ya. Nah, jadi nanti dari laporan keuangan, data-data itu nanti akan dipindahkan ke sini, laporan kerja saya ya di Excel gitu. Dan teman-teman itu bisa download gratis ya. Kalau mau, linknya ada di deskripsi, passwordnya ALK Edwin gitu. Oke, jadi ya kita masuk ke analisis ya sebentar. Nah, oke. PNLF ya, tanggal 24 September ya, harga terakhir kasusnya 244 gitu. Nah, tadi kan kita screening dulu ya. Screening itu harus lihat dividen payment history-nya. Nah, ini dari saya yang saya dapat gitu ya. Sebenarnya PNLF ini dia terakhir bagi dividen itu yang tahunnya 2021 gitu ya. Dan ini selama 3 tahun terakhirnya sampai sekarang nggak ada periwat bagi dividen. Jadi ini perusahaan nggak menarik buat saya ya, nggak lolos screening saya. Apa yang mau diharapkan gitu? Hanya capital gain-nya aja
gitu ya. Ini harganya juga 244 gitu ya. Nanti kita lihat nih PBV sama PR-nya berapa. Ini sebenarnya udah nggak menarik gitu ya. Kalau misalnya bagi dividen cuma satu kali, ya yang tadi saya bilang gitu ya, memperkaya mungkin komisaris dan direksinya aja gitu udah dapat gaji. Cuma kita lihat dulu ya. Nah, ini PNLF ini kan di sini nggak ada aset lancar ya. Ini teh perusahaan apa ya? Ini pembiayaan gitu gitu ya, kayaknya bisa pembiayaan deh kalau yang cuman aset aja. Cuman nggak apa-apa gitu ya, kita tetap kalau saya bisa melakukan yang sederhananya aja gitu. Selalu yang dicek itu adalah kas dan setara kas, ini yang paling atas ya. Nah, kenapa gitu ya harus setara kasnya yang dilihat gitu? Karena kas setara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Kalau teman-teman punya dompet isinya uang tuh, nah ini kasnya ini gitu. Nah memang gitu ya, kalau misalnya kita lihat ini memang ada penurunan kas gitu ya, dan kita bisa lihat nih ya, ini sebenarnya ada rasio valuasi tambahannya. Jadi si sahamnya ini gitu ya udah dihargai apa namanya di bawah nilai kas yang dimiliki gitu ya. Jadi bisa dibilang juga mungkin harga wajarnya mungkin di 561 gitu. Jadi misalnya teman-teman apa namanya punya uang di dompet, punya dompet isinya uang 1 juta gitu ya, terus dompetnya tuh dijual tanpa orang tahu ada uang 1 juta. Nah dijual cuman 0,4-nya gitu ya, secara 440.000, kurang lebih seperti itu. Ini perusahaan ini berarti dia kaya uang kas gitu ya, uang kasnya besar sekali gitu, dan ini harganya jauh sekali gitu ya. Jadi ini bisa jadi nilai tambah sebenarnya. Cuman ya gitu, kenapa nggak bagi dividen? Uang kasnya banyak gitu ya. Nah, pasti ada problem nanti biasanya di bawah-bawahnya ini. Nah, kita lihat dulu ya, langsung loncat ke ekuitas. Nah, di ekuitas, nah selalu masukin apa namanya nih, saldo laba. Yang ini nih angka nilainya. Oh ya, pastiin dulu teman-teman ini satuannya udah benar ya, jutaan. Nah, ini kita masukin ya. Nah, perusahaan yang sudah terbukti untung itu perusahaan yang memiliki saldo laba seperti ini gitu ya. Jadi saldo laba itu adalah akumulasi total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri, beroperasi sampai laporan kuartal yang terbit 2025 Q2. Gitu ya. Jadi si PNLF ini udah mencetak profit sebesar 19,4 triliun gitu ya, saldo labanya positif gitu. Ini perusahaan sudah terbukti untung ya, terbukti untung. Tapi kalau saya mempertanyakan, kenapa mempertanyakan? Kan dia terbukti untung nih, tapi kenapa nggak bagi dividen? Tanda tanya dong. Gitu, ini kan tuh saldo labanya naik, berarti dia tahun ini untung, lebih untung lagi gitu ya. Kenapa nggak bagi dividen? Ini tanda tanya sih buat saya. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu ya nanti di apanya profitabilitasnya di laba rugi. Nah, jadi kalau bisa perusahaan yang nggak punya saldo laba atau perusahaan yang defisit itu adalah perusahaan yang selalu rugi. Gitu ya, tinggal dibalik aja kalimatnya gitu. Kalau misalnya sebelumnya dari pertama kali perusahaan berdiri sampai sekarang untung, nah itu rugi melulu. Gitu. Jadi carilah perusahaan yang selalu saldo labanya positif gitu ya. Gitu. Itu buat saya. Nah, lalu cek langsung ke subtotal ya, ekuitas pemilik yang ini nilainya. Oh, pantasan. Gitu. Si PNLV ini dia KNP-nya besar ya. Nah, lihat nih. Nih, KNP-nya dia besar sekali. Ya, kepentingan non pengendali. Jadi kemungkinan perusahaan ini dia punya anak perusahaan yang apa kepemilikannya itu nggak 100% banyak. Saya nggak suka sama perusahaan yang kayak gini, yang KNP-nya terlalu besar. Gitu ya, artinya kemungkinan besar kita nggak dapat benefit apa-apa. Gitu ya, karena kepemilikannya minor. Gitu. Sedangkan kalau perusahaan yang bagus, perusahaan yang baik itu rasio ekuitas pemilik terhadap total ekuitasnya mendekati 100%. Ini di bawah 50% nih. Nggak heran gitu ya, nggak heran buat saya ini nggak bagi dividen juga ya, karena apa? Kepemilikannya minor semua. Itu kebanyakan mungkin minoritas semua. Gitu. Nggak diuntungkan kita. Dan tapi memang gitu ya, makanya dia ini murah juga nih, harganya cuma 0,2. Potensi profitnya 290%. Gitu ya. Ya mungkin kalau iseng beli ini dibuat tidur aja 10 tahun nggak tahu masih bisa naik atau enggak gitu. Cuman kalau misalnya melihat dari kondisi kayak gini sih harganya nggak akan kemana-mana, atau mungkin ketika naik dia akan turun lagi. Menurut saya sih seperti itu ya. Ini nggak ada nilai tambah sama sekali gitu ya, memang meskipun dia PBV-nya murah gitu. Cuman nah ini juga udah dihargai di bawah saldo labanya ya, nilai bonus juga gitu. Cuman ya buat apa kalau kita nggak dapat nilai tambah gitu ya.
Nah, tapi kita lihat dulu coba ya di apa laba ruginya. Nah, tuh, ini di laba rugi kalau saya pakai 3 aja, revenue, gross profit, net profit gitu ya. Nah, ini kita nih ada pendapatan bunga. Pendapatan berarti ini apa nih? Perusahaan bisnisnya apa sih? PNLF gitu ya. Saya nggak gitu ngikutin, cuma kalau ada pendapatan bunga, tapi ini bukan bank juga ya. Mungkin apa nggak tahu lah, nanti kita cek, nanti dicek aja gitu ya. Nah, selalu gitu ya, cek revenue-nya dulu gitu ya. Pendapatan bunga, ini ada pendapatan hasil ini. Nah, ini pakai nilainya yang mana gitu ya, pakai nilainya yang ini, yang paling atas, karena ini adalah total pendapatan yang pertama kali gitu kan. Kalau di laporan laba rugi, kalau yang perusahaan yang non bank biasanya kan dia yang paling atas gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan udah dipotong beban nih, berarti pendapatan itu adalah nilai yang paling atas, yang ini ya, dijumlah sama dengan provisi dan komisi kredit yang ini. Jadi kita masukin dulu ya. Nah, kenapa gitu ya, kita harus fokus sama revenue juga gitu di profitabilitas gitu, di laporan laba rugi. Karena perusahaan yang pendapatannya naik adalah perusahaan yang bertumbuh gitu ya. Jadi barang dan jasa itu dicari oleh customer seneng sama barang jasa, maka dia pengen beli lagi. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalnya revenue turun, ya perusahaan itu yang nggak bertumbuh gitu ya. Gitu artinya barang dan jasanya nggak relevan gitu. Kalau saya memang sukanya pakai bahasa yang sehari-hari, yang praktis gitu ya, nggak yang teknis banget gitu loh, teoritis lah kayak gitu, saya nggak suka gitu ya. Jadi yang gampang-gampang aja. Ntar tunggu, ini dijumlah dulu ya, ada yang salah tadi 713. Nah, ini naik ya. Nah terus, nah biasanya gitu kalau misalnya kita jual barang udah ada pendapatan, nanti dikurangi oleh harga modal gitu ya kan. Teman-teman jual barang pasti kurangi harga modal. Ini harga modalnya yang ini, beban bunga gitu. Kalau saya hitungnya gini aja, yang gampang aja lah, yang paling atas ya. Jadi laba brutonya segini gitu ya. Oke, mungkin teman-teman mungkin ada yang nanti akan berpendapat, kok ini cara ngitungnya aneh ya. Ya memang kayak gitu gitu ya. Saya pakai cara saya gitu, memang agak berbeda sedikit kalau kalau perusahaannya itu yang bukan non bank gitu, atau yang agak berbeda di laporan laba ruginya gitu. Meskipun di sini ada pendapatan netonya 666 ya di sini. Nah, cuman memang kadang kalau yang perusahaan seperti ini, memang terus terang aja saya kadang agak bingung untuk bagian laba brutonya. Tapi yang pasti yang terpenting adalah pendapatannya gitu aja. Jadi harus bertumbuh dulu ya untuk dia melihat adanya pertumbuhan. Nah, ini juga ada pengurangan ya sedikit gitu ya, gross profitnya gitu. Cuma memang ini kalau misalnya kita jumlah ini semua, ini memang bisa jadi ini si gross profit ya, bisa jadi. Cuman ya ini memang dipertanyakan dulu lah gitu ya. Kita di ini dulu aja deh, di gray dulu aja gitu ya, diabaikan dulu. Nah, langsung loncat ke laba bersih. Oke, untuk laba bersih gitu ya, kita pakai nilai yang ini ya. Nah, ini laba tahun berjalan. Nah, ini nih, lihat nih ya, perusahaan ini tuh, dia untungnya kalau kita secara total 1,6 juta. Tapi karena kita KNP-nya terlalu besar, kita jadi cuma dapatnya 812.000 gitu ya. Ini perusahaan saya nggak suka sih yang kayak gini ya, bentar. Tapi memang meskipun dia hanya 800.000, tapi PER juga rendah sekali. Ini nih bawah 5 ya. Ini perusahaan memang secara profitabilitas sih memang untung gitu, murah sekali secara PER-nya gitu. Cuman kita lihat lagi, jangan mudah tertipu dengan laporan laba rugi ya gitu. Nah, selalu cek di laporan arus kas gitu ya. Laporan arus kas ini adalah laporan yang sering dilupakan oleh analis gitu ya. Jadi kita memang harus memvalidasi, benar nggak nih pendapatannya sekian, uang kas yang diterimanya juga sama besarnya. Nah, ini gunakanlah nilai yang paling atas gitu ya. Nah, jadi karena misalnya teman-teman jual barang 7,8 juta gitu. Nah, uang yang diterima teman-teman berapa? Sama 7,8 juta nggak? Ternyata enggak, dia lebih kecil ya, 7,7 juta. Nah, ini kita masukin angkanya. Nah, nanti ini adalah
nanti muncul rasio ya, rasio receipts to revenue ratio gitu. Jadi untuk memastikan, memvalidasi uang yang diterima itu sama besar nggak dengan pendapatan yang dicatatkan. Jangan sampai rasionya ini terlalu rendah, misal 50%, 80% gitu ya. Hati-hati dengan perusahaan yang seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kayak misal teman-teman kan tadi jual barang 1 miliar nih. Customer-nya cuma DP 500 juta. Artinya rasionya kan cuma 50%. 500 juta lagi kemana? Ya, nanti akan bentuk piutang yang harus ada tagih gitu. Sedangkan kita tahu gitu ya, banyak perusahaan itu kalau menunggak terus gitu piutangnya lama-lama jadi nggak tertagih. Alhasil kalau uang kasnya kurang gitu ya, nanti kita akan perusahaan itu akan kesulitan sendiri gitu, karena kan uang kas itu digunakan untuk ini, aktivitas operasi gitu ya, untuk bayar operasional, untuk ekspansi usaha, dan untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi penting sekali untuk memvalidasi dulu kas yang diterimanya gitu ya. Nah ini ya, net CFO-nya yang mana gitu. Ini kayaknya kayak bank ya. Ini kan laporannya kayak bank. Karena dia ada ini nih, arus kas sebelum perubahan dalam aset liabilitas operasi. Gitu ya. Jadi kalau ini CFO-nya itu pakai nilai yang ini, bukan yang ini. Ya, pakai nilai yang ini. Kita isi dulu. Jadi perusahaan ini secara arus kas juga bagus ya. Sebenarnya dia menghasilkan nilai tunai gitu. Nah, setelah itu ya, jadi kan udah terima uang nih 7,7 juta, bayar supplier, bayar beban pajak, bayar bla bla bla, masih ada sisa 2 juta. Nah, 2 juta ini digunakan untuk ekspansi usaha, itu ya, yaitu di bagian aktivitas investasi gitu ya. Nah, cuma memang kalau perbankan ini memang agak berbeda gitu ya, memang harus agak berbeda tuh. Penempatan deposita berjangka gitu ya tuh. Nilainya plus di sini ya. Ini kalau nilainya plus artinya perusahaan ini dia nggak berekspansi gitu ya. Artinya perusahaan ini dia menahan ekspansi, dia ya udah segini-segini aja gitu ya, nggak bertambah besar gitu. Ini sama kemudian pemutaran oke, tuh pencairan deposito ya, penempatan deposito bolak-balik aja ini gitu ya. Nggak ada ekspansinya perusahaan ini gitu. Cuman sebelumnya memang dia bagus ya, ini ada ekspansi sedikit. Nah, lalu uangnya itu digunakan untuk di bagian ini, pendanaan tuh intinya bayar pinjaman ke bank gitu ya tuh, pelunasan pinjaman ya. Kalau misal nilai negatif itu bagus. Nah, ini nilai negatif nih, bagus ya, dia ada pembayaran pinjaman gitu. Jadi kalau nilai plus, hati-hati, artinya perusahaan tersebut dia mengambil hutang lagi gitu. Nah, oke, jadi kita udah isi datanya gitu ya ya. Terus terang aja ya, kalau untuk perusahaan yang yang secara dia mirip kayak bank tapi bukan bank kayak gini, memang agak rumit gitu ya untuk memahaminya gitu, termasuk saya gitu. Saya melihat PNF juga agak kurang kurang serak gitu ya dalam mengisi data-datanya, terus terang aja gitu. Cuman pendapatnya gimana nih PNF setelah isi data gitu ya. Perusahaan ini sama sekali nggak menarik sekali ya, nggak ada reward bagi dividen gitu ya. Perusahaan ini curiganya mungkin kalau buat saya hanya untung di atas kertas aja gitu ya. Tuh PR selalu kecil ya, kalau nggak salah PNL ini PR selalu di bawah 5 terus di bawah 10 gitu ya. Ini perusahaan cuma untung di atas kertas aja gitu ya, nggak ada nilai tambah buat kita pemegang sahamnya itu. Terus ya memang dia sudah terbukti untung gitu ya, satu laba positif, dan dia dijual murah juga 0,26 gitu ya. Cuman kalau mengingat dari profitable-nya yang kutip gitu ya, cuman di atas kertas doang, pantas sekali ini di harga 0,2 gitu. Ini mungkin bisa dibilang value trap menurut saya, benar-benar real value trap gitu ya. Apa yang kita harapkan gitu ya dari perusahaan seperti ini buat saya gitu. Dan juga memang dari secara arus kas juga ini nggak menarik sih sebenarnya ya. Perusahaan nggak berekspansi, jadi kayak cenderung muter-muter aja gitu nih perusahaan. Dan juga uang kasnya juga ini dia terlalu banyak gitu ya, nggak bisa memaksimalkan dengan baik gitu. Cuma saya nggak ngerti ini bisnisnya PNLF ini apa gitu, saya nggak cari lebih lanjut. Cuman kalau udah lihat kayak gini juga semua udah buat saya sih saya menganggap perusahaan ini ya nggak stabil gitu ya, merugikan kita pemegang sahamnya buat saya gitu. Jadi mungkin hanya untuk memperkaya mungkin ya komisaris dan direksinya aja ya. Coba kita lihat, saya jadi penasaran habisnya gitu. Kadang biasanya muncul ada remunerasi gaji gitu. Kalau di sini nggak ada ya gaji gitu ya. Sebentar, saya nggak jadi penasaran aja, pengen lihat. Nah, itu gaji ya, gajinya sekian gitu.
Sebenarnya harus dicek ya gitu ya, cuman saya nggak mau banyak waktu gitu ya untuk ngoprek-ngoprek si apa catatan atas laporan keuangan. Cuman yang pasti gini ya, kalau lihat perusahaan seperti ini kembali lagi aja berkaca kepada tadi kalimat yang saya bilang gitu ya, yang jargonnya perusahaan, jargonnya eh, channel analisis laporan keuangan ya, belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil gitu ya. Jadi kita harus dapat nilai tambah gitu ya. Kalau misalnya perusahaan dia nggak memperkaya kita pemegang sahamnya, ya bisa jadi perusahaan itu hanya memperkaya segelintir aja. Perusahaan owner perusahaan yang memang dia menempatkan orangnya di bagian petinggi perusahaan gitu yang udah dapat gaji gitu. Itu aja sih, sederhana aja gitu. Jadi kesimpulan PNLF ini nggak menarik buat saya, dan ini mungkin buat saya ini value trap gitu ya. Saya mendingan cari saham lain aja lah gitu ya, ngapain perusahaan yang seperti ini gitu. Ya mungkin gitu aja, mungkin pembahasan kita singkat sekali ya saya rasa untuk PNLF gitu. Tapi kalau teman-teman memang ada request saham gitu ya, atau ada punya pertanyaan seputar investasi saham, boleh apa namanya tulis aja di kolom komentar gitu, nanti saya respon gitu. Atau memang teman-teman apa ya namanya, ada pertanyaan lain lah gitu ya seputar laporan keuangan, itu juga boleh kok ya, disampaikan aja gitu, kasih di kolom komentar. Nah jadi PNLF gimana, menarik nggak untuk teman-teman? Saya nggak tahu gitu ya selera gitu, tapi boleh teman-teman kasih pendapatnya gitu ya di kolom komentar supaya yang lain juga tahu gitu. Oke teman-teman, saya rasa semoga analisis dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman, dan pastikan juga apa namanya bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton gitu ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.